Nah, maaf ini agak pribadi, saya diabetes 32 tahun kalau nggak salah. Jadi sampai sekarang saya sudah hampir, nggak boleh bilang angka dok, karena angka itu hanyalah, umur itu hanyalah permainan angka belaka. Nah itu banyak teman-teman saya yang belum sebanyak saya, tahunnya kena diabetes itu udah pada teler gitu, udah ini. Katanya sih saya bisa jaga asupan ya ke dalam apa yang harus saya. Memang saya sejak saya sakit itu tuh saya bilang itu semua sejarah. Karena saya suka kue tart, coklat, kayak gitu-gitu saya suka banget, es krim. Nah itu sejarah. Udah sejak itu saya memang berhenti. Jadi kalau mau di pesta kawin juga misalnya ada macam-macam makanan, ya saya ambil kira-kira yang sebenarnya. Apakah tindakan seperti itu benar dok? Bisa seperti apa? Bisa memperpanjang lah paling enggak. Kan teman-teman saya kan baru berapa 10 tahun misalnya baru tuh udah teler gitu kan. Saya bisa 32 tahun masih bisa macam-macam kayak menari. Tapi setelah tahun lalu kecelakaan kaki saya sakit, nah saya mulai berhenti. Nah, jadi itu apa memang harus begitu kalau orang diabetes dari awal gitu loh, mulainya tuh udah itu kan salah satu penyakit yang masuk dalam geriatri. Itu termasuk golongan penyakit degeneratif ya. Jadi penyakit yang bisa dapat dari unsur genetik turunan dan kebiasaan yang salah, pola makan yang salah, ya, yang salah, ya. Jadi banyak penyakit yang bukan diabetes saja, Bu. Ada darah tinggi, ya kan? Ada lagi penyakit stroke juga gitu, serangan jantung, kolesterol, ya. Dari muda, Bu. Jadi diabetes dan darah tinggi itu dari anak-anak ada. Di dokter anak ada beberapa yang menangani penyakit diabetes dan hipertensi pada anak. Ada. Jadi ada anak yang sampai cuci darah karena darah tinggi dan diabetes. Ada. Iya, pola makan, Bu. Di samping genetik tadi. Jadi mungkin genetik itu di antara turunan bapak dan ibunya itu mengandung gen diabetesnya. Ya itu tadi. Ya, makanya perlu kita usul dari atas. Kenapa kok anaknya bisa sampai ini? Ada yang sampai cuci darah, ada banyak. Jadi ada dokter spesial anak, dokter anak yang konsultan ginjal yang menangani cuci darah. Ada, sudah ada. Tapi populasinya tidak banyak. Jadi ibu tidak begitu kenal, ya. Nah itu. Jadi penyakit-penyakit degeneratif itu memang harus diketahui oleh kalangan remaja. Jadi ilmu kedokteran atau kesehatan ini mestinya sejak usia anak ibu lah. Kalau tidak ya anak ibu, kalau ibu cucunya mungkin sudah gede-gede ya, sudah besar-besar kan ya. Ya itu sudah mesti tahu, ini diabetes, ini darah tinggi, ini penyakit kolesterol, atau nanti ada lagi satu yang tersembunyi itu penyakit darah kental. Nah, itu yang tidak banyak diketahui oleh awam. Nah, itu fatal itu nanti ujung-ujungnya. Nah, itu mesti diketahui. Nah, jadi itu pola makan tadi, karena makan itu kan kalau di ibu baru kecimpung dunia iklan kan memang bagaimanapun iklan itu kan tidak, apalagi social media tidak iya ya. Dia tidak melihat itu baik atau buruk, yang penting bagaimana laku, ya kan? Ya, jadi tidak bahwa di kandungan gula manis ya. Ya, seperti minum-minum yang di kemasan itu kan banyak pemanis buatan. Yang kadar gulanya bukan main. Nah, dan itu kan tidak, kalau dikonsumsi terus-menerus ya tentu tidak akan bagus pada fisik kita. Nah, jadi itulah kenapa diabetes itu nanti bisa timbul pada usia muda. Nah, ya kan karena ada faktor genetik dan pola makan. Nah, sebenarnya ini bisa dicegah. Bisa dicegah ya dari awal. Kalau seseorang itu dari genetik, misalnya bapak ibunya sudah ada diabetes, dia mesti sudah waspada itu. Dia tidak bisa makan. Saya sendiri, ibu saya diabetes. Nah, tetapi saya bisa, karena saya belajar kedokteran, tahu bisa menjaga pola hidup yang baik. Tetapi adik saya yang 10 tahun yang laki-laki juga tidak bisa menjaga, kena diabetes. 10 tahun lebih muda. Nah, itu satu contoh. Jadi kalau kita dari muda tahu, insya Allah kita bisa bebas terkontrol, itu bisa dicegah, Bu. Nah, jadi ya cuma itu tadi, penyakit-penyakit itu yang tidak bisa dicegah itu kan namanya kalau udah kena sakit seperti kanker misalnya. Itu kan mungkin ada unsur genetik. Ya kan? Terus kemudian karena kebiasaan, ya kan, kebiasaan laki-laki kan biasa banyak di luar tuh, jadi gendernya kalau wanita lebih sedikit kanker ini pada laki-laki. Ya, itu tidak bisa cegah.
Nah, ya. Nah, kemudian umur makin tua kita kans untuk kena sakit itu makin besar. Itu tidak bisa, tapi yang lain bisa dicegah. Lain bisa cegah, Bu. Yang itu tidak bisa ya. Tidak bisa cegah. Ditunda, betul, ditunda benar. Persisnya ditunda. Dok, kita juga lihat ya, beberapa kasus itu ada orang 70, 75, 80, tapi masih segar, bugar, fisik maupun intelektual. Itu lebih ke genetika atau apa? Atau pola hidup seperti dokter bilang tadi ya? Jadi gini, jadi ada orang-orang yang 70-80 maka sampai 100 tuh masih seperti di medsos itu banyak diceritakan tuh masih sehat bugar segala macam. Nah mereka itu tentu pola hidupnya lain. Jadi mereka itu bukan saja masalah makanan yang dijaga pola hidup bersih, tapi juga masalah pikiran. Ya, jadi beban pikiran tidak ada. Jadi kita tuh perlu semacam usaha-usaha bagaimana menuju ke sana, ya, menuju ke sana itu. Jadi ya, kalau orang tua itu mestinya ya pertama ada yang namanya lansia tangguh atau smart. Smart itu ya kan, smart ya Ibu benar kan, sehat, S-nya itu sehat ya, sehat itu pola hidup sehat, bersih ya. Ya. Kemudian mandiri. Nah, mandiri mandiri dari segi fisik, sosial dan segi ekonomi, finansial. Jadi jangan bergantung sama anak. Nah, itu finansial ya kan. Jadi harus punya tabungan. Ya dari sekarang sudah mulai siap punya tabungan untuk bisa mandiri, ya kan? Nah, kemudian A-nya aktif. Aktif itu ibu bergerak, bekerja, ya. Jadi kegiatan hari-hari, ya. Untuk produktif, produktif Bu, produktif dan T-nya tuh martabat. T-nya jadi di belakang. R-nya produktif. Jadi R-nya ada Masih aktif. Iya, produktif. Jadi bekerja walaupun penghasilan nggak seberapa. Tapi mungkin juga bekerja bukan buat penghasilan juga. Iya, betul. Produktif itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, walaupun ibu seperti ini kan ada sesuatu yang ibu kerjakan. Kita sharing. Produktif. Sharing itu memang ada gunanya untuk orang lain. Walaupun tidak mendapat uang segala macam. Bukan itu yang dikejar. Produktif. Pokoknya berguna untuk masyarakat. Nah, itu bermartabat. Nah, martabat itu ya artinya ya dikenal, artinya bekerjanya di respect ya. Respect atau dihargai. Nah, itu smart itu. Jadi, nah, kalau yang model begitu ya kita kuncinya itu nanti adalah menuju ke arah yang namanya bahagia. Nah, ya. Jadi moto lansia itu kan di samping smart tadi adalah bahagia. Itu singkatan, Bu. Itu singkatan yang diambil oleh guru saya itu Profesor Budi Darmoyo dari Semarang. Itu pelopor geriatri di Indonesia yang pertama. Ya, dia udah meninggal ya. Nah, beliau kita B itu ya berat badan. Nah, ini. Berat badan itu ya kalau yang gemuk ya mau diturunkan, kalau yang kurus ditingkatkan. Jadi ideal, berat badan ideal ya. Nah, kemudian aktif ya, aktif itu ya bergerak, gitu. Ya, aktif kan gerak, bekerja segala macam. Kemudian hanya hindari. Nah, hindari penyakit-penyakit yang membahayakan, terutama penyakit yang tidak menular. Kelompoknya tidak menular itu yang degeneratif tadi, Bu. Diabetes, darah tinggi, kolesterol, darah kental. Nah, hindari itu penyakit-penyakit gitu ya. Nah, agar terus berguna, lakukan kegiatan yang dengan hobi yang bermanfaat. Nah, G-nya gerak badan yang sesuai kemampuan. Jadi olahraga. Olahraga itu biasanya kita lakukan jalan kaki saja boleh, mau sepeda statis, mau berenang, ya kan, yoga, terus segala macam boleh deh. Nah, biasanya kalau olahraga itu ada targetnya. Jadi olahraga itu enggak usah jadi low impact, Bu. Low impact, jangan high impact. Nah, jadi supaya mencegah cedera, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh patah, repot. Nah, jadi gerak itu kira-kira 150 menit per minggu. Jadi kira-kira 3 atau sampai 5 kali. Jadi 5 kali 30 menit. Nah, atau 3 kali 5. Nah, kemudian iman dan takwa. Nah, itu ditingkatkan. Jadi
agama kita, ya kan, tetap dilaksanakan itu ibadahnya, dan kemudian kelola stresnya juga di samping takwa stres itu. Nah, dan terakhir awasi dan lakukan kesehatan badan secara berkala. Nah ini Bu, jadi Maksudnya periksa. iya Periksa betul, check up. cek kesehatan secara berkala, bisa 3 bulan atau 6 bulan. Biasanya paling sedikit 6 bulan. Kalau bagus seperti Bu Evita ini, wah dia lebih Maafnya ketat. itu segini loh, saya udah 36. Ya, Jadi maaf. untuk lansia itu biasanya 2 kali setahun biasanya. Tapi kalau yang 60 ke bawah, yang muda-muda setahun sekali. Itu jadi kita sudah mulai membiasakan pada anak-anak mulai usia 30 tahun tuh cek. Kalau tidak ada keluhan, maka tidak ada kelainan, tidak ada penyakit, ya mungkin 2 tahun sekali. Ya, tapi nanti makin tua ke atas tuh ya 40-50 setahun sekali. So, banyak penyakit yang tersembunyi yang tidak ada keluhan. Kalau kita pernah Ibu dengar ada namanya, kalau kita tahu tuh ada sindrom geriatri. Oh, sindrom. Sindrom. Nah, jadi kalau kadang-kadang kalau dokter geriatri itu dia akan melihat permasalahan itu sangat kompleks sekali. Jadi dan rata-rata sindrom geriatri itu hampir semua pasien geriatri itu ada. Pertama itu ada immobility. Immobility itu tidak mobile. Jadi kalau udah diam di tempat tidur, ada di rumah saja, itu salah itu. Jadi kalau orang tua sakit, lansia sakit, dia harus bergerak. Jadi dia harus bergerak, dia harus ke kamar mandi untuk bisa mungkin dipapah, dibantu. Kalau dia tidak bergerak, dia akan tambah banyak penyakit timbul. Ada namanya pneumonia otostatik, akan timbul radang infeksi paru, dan itu fatal, itu yang mematikan. Itu immobility ini satu proses yang sangat ditakuti pada pasien-pasien tua. So nanti ada lagi pas kalau sudah immobil itu ada namanya kadar albumin protein dalam darahnya akan turun, kadar elektrolit natrium itu akan turun. Nah itu akan nanti memperberat kerja jantungnya sehingga ya fatal. Nah, yang kedua instability. Nah ini rata-rata kita sudah mulai nih. Jadi jalan tuh sudah mulai gamang, sudah agak stabil lagi, jalan tuh pelan-pelan. Ya itu wajar. Jadi instability itu suatu yang perlu disadari, tapi sebenarnya sumber stabilitas itu kan karena dari otak kita. Biasanya otak itu karena kurang dapat aliran darah yang lengkap, mungkin karena sudah aterosklerosis, sudah menyempit, karena kolesterol segala macam, ya. Jadi ya wajar lah. Nah untuk itulah kita harus menjaganya, bagaimana bisa itu dengan latihan jalan terus, itu mudah-mudahan stabilan itu bisa terjaga. Nah, kalau toh terjadi juga, ya ibu harus pakai penyangga, pakai tongkat. Jangan malu pakai tongkat. Kebanyakan orang tua itu lansia itu gengsi. Salah. Di negara barat itu mereka tuh pakai tongkat, pakai payung. Masih muda-muda 50-60 belum lansia betul sudah pakai tongkat. Itu ya bahkan untuk cuaca Ibu ya. Karena di sana tapi tongkat membantu. Ya, jadi itu sangat penting ya. Ada lagi inkontinent itu biasa Bu ya. Inkontinent tuh jadi sering besek, kencing, karena klep-klepnya udah mulai kendor. Ketawa dikit, besek, kendor. Ya. Kemudian ada lagi isolation. Isolation itu, nah ini karena sudah tidak jadi pejabat, tidak mau jadi penguasa, nah sudah jadi stres, depresi, jadi terisolasi, tidak dihargai lagi. Ya itu biasa kan. Kemudian impoten, ya itu gangguan seksual menurun, rata-rata biasa. Ya. Kemudian anak imunodefisiensi. Nah ini imunitasnya menurun. Daya tahan terhadap penyakit gampang sakit. Nah, waktu contoh COVID dulu kan banyak orang tua kena sakit. Ya karena imunitasnya kurang. Tapi kayak muda-muda lebih kuat. Anak-anak tuh lebih bagus lagi. Nah, kemudian ada lagi infeksi. Nah, gampang kena infeksi. Karena imunitasnya udah turun, jadi gampang sekali kena infeksi. Jadi kena hujan angin sedikit sudah besok udah flu. Kerokan. Kemudian ada initiation. Jadi ya, initiation ini adalah gangguan ke gizi Bu. Jadi gizi itu kalau yang gemuk tuh kelebihan gizi itu nggak bagus juga. Nah, tapi yang terbanyak itu yang kurus. Nah, yang kurus tuh sudah sampai kepada yang namanya renta. Ya, jadi renta itu nanti ada lagi nanti renta itu frail kan, renta, ada tua renta ini di samping tadi kekurangan fungsinya yang menurun tadi, ya ada lagi faktor makanan, kan, ya. Jadi ada tanda-tanda kalau frail itu biasanya F itu biasanya fatigue,
Fatigue itu adakah keluhan lemah ya, fatigue. Itu resisten itu adakah hambatan kalau aktivitas sehari-hari kayak mandi, berpakaian atau ya kan. Kemudian ada lagi ambulans itu artinya ada kemampuan nggak, bisa nggak berjalan satu blok apartemen itu sekitar 200-300 meter, mampu nggak dia jalan ambulans ya. Kemudian ada I kan, I itu illness-nya, ada nggak penyakit, biasanya 5 penyakit. Kalau dia mengandung 5 macam penyakit itu sudah frail dia, sudah renta. Nah kemudian L-nya itu loss, ada nggak kehilangan berat badan 5% atau 5 kilo per tahun. Itu juga nggak boleh. Itu nggak boleh dok ya? Nggak bisa, itu mesti satu yang mesti dilihat. Kenapa turun? Kalau nggak ibu sengaja program diet ya, tahu kenapa berat badan turun 5 kilo Tapi atau 5%? Makanya biasa Ya, 5 kilo setahun. biasa ya, Itu mesti pasti dilihat, mesti dok. dilihat. Nah ya itu, sudah renta. Tanda-tanda renta itu gampang sakit. Ya. Kemudian ada lagi infection itu obstipasi bu, sulit BAB. Banyak itu. Jadi kalau di USG kadang-kadang ada namanya skibala, tumpukan kotoran yang tertahan. Jadi ibu-ibu itu atau bapak-bapak itu tetap BAB tiap hari, tapi dia dibilang BAB tapi keluarnya nggak 100%. Mungkin ada 5% tertahan, besok tertahan lagi tumpuknya. Jadi dianggap nanti wah seperti tumor gitu. Padahal itu adalah kotoran yang tertahan. Nah itu tidak bagus. Itu gampang membuat kerusakan pada dinding usus besar nih itu nanti. Nah, ada lagi nama insomnia. Nah itu biasa kan? Banyak tuh. Pikiran. Banyak yang tua tuh sulit tidur. Iya. Ya. Kemudian ada lagi iatrogenic disorder. Nah, iatrogenic ini adalah akibat makan obat terlalu banyak atau akibat tindakan. Jadi ibu operasi kaki misalnya, tahunya bukannya tambah bagus, tambah jelek. Itu iatrogenic akibat tindakan. Itu risiko. Makan obat juga gitu. Terlalu lama banyak makan obat pasti ada. Suplemen gimana kalau? Kalau suplemen bukan obat. Suplemen kalau selama biasanya suplemen rata-rata aman. Ada orang yang Biasanya 25 types. sebenarnya suplemen itu boleh-boleh saja, Bu, tapi terlalu banyak juga nggak bagus. Iya, ya. Semua obat akan bikin efek samping, pasti ada efek samping. Pasti ada efek samping. Nah, cuma seperti efek samping obat diabetes, obat darah tinggi, obat pengencer darah, itu ada efek sampingnya. Tetapi itulah gunanya kontrol itu untuk melihat dokter itu melihat aman nggak nih obat. Nah, tapi kalau toh nanti terjadi efek samping bisa diganti dialihkan ke yang lain yang tidak kuat. Tapi tetap pengobatannya jalan terus. Ya. Kemudian ada impairment of hearing, vision, and smell. Jadi itu biasa. Itu panca indera udah menurun. Kemudian impecunity. Nah ini kemiskinan. Tidak punya kerjaan. Kemiskinan dalam arti apa? Dia tidak punya kerja ekonomi, Bu. Kebanyakan sosial ekonomi, Bu. Sosial ekonomi, Ya, jadi sosial ekonomi. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Tabungan juga nggak lengkap. Nah, bergantung sama anak pas-pasan pula hidupnya. Nah, disitulah menjadi problem. Dan terakhir, intellectual disability. Nah, ini ya, demensia. Ya. Itu udah pasti. Ya nggak pasti sih, tapi ada ya. Ya. Makanya kita terus harus aktif ya baca buku ya. Ya. Jadi hal-hal ini tuh namanya sindrom geriatri. Nah, ini kan bisa dicegah ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau kita lihat ada tadi Ibu bilang soal unsur makanan tadi Ibu tanya yang belum saya sampaikan. Jadi kalau makanan yang baik itu kan nanti adalah makanan yang sehat ya, yang tidak dikemas dalam bentuk diproses ya, yang jauh dari pengawet, zat warna ya kan. Nah, itu yang penting ya. Kemudian anjuran yang kita inginkan kalau bisa makan yang baik itu adalah makanan-makanan yang seperti yang pernah Ibu dengar diet Okinawa? Pernah. Atau diet Mediterranean. Nah, ya kan? Nah, di Okinawa itu kan biasanya jadi prinsipnya itu cukup kalori, karbohidrat ada, protein ada, lemak ada. Lemaknya lemak tidak jenuh. Nah, di samping itu ada vitamin itu ya vitamin D biasanya, atau kalsium, elektrolit cukup. Nah, biasanya itu yang kalau karbohidratnya itu jangan banyak nasi. Nah, nasinya itu biasanya nasi merah atau
biasanya umbi-umbian Bu, Iya. kentang, umbi-umbian atau ya kan. Nah, kemudian kacang-kacangan. Nasi porong ya. Nah, ya kacang-kacangan, ya kan. Nah, kemudian ada lagi yang sayur-sayuran banyak serat, penting sekali, ya kan. Nah, kemudian nanti ada lagi apa buah-buahan, itu yang mesti ya itu, yang rutin dikerjakan. Nah, di Okinawa itu, nah kalau yang protein yang paling banyak itu yang hewani itu terutama ikan. Ikan total. Dia kalau dagingnya itu daging tanpa lemak. Tapi mereka sesekali makan daging, tapi ya tanpa lemak. Nah, disitulah rahasianya kenapa di Okinawa tuh panjang umur tuh. Jadi dietnya itu tadi. Ya, itu yang mungkin ada lagi Bu yang Bu ini. Udah ini ya. Nah, mungkin ada satu lagi yang mungkin saya sampaikan. Ada satu lagi yang dimana kalau lansia itu agar tetap sehat atau dan bugar terus itu. Pernah Ibu dengar daycare? Oh pernah. Nah, Lansia ya. lansia. Ini yang sekarang jarang. banyak daycare buat anak-anak. Nah, itu adalah playgroup orang tua. Saya pernah baca. Sangat bermanfaat. Di luar negeri banyak. Negara maju. Di sini belum ada. Belum Dok, ada. Nah, kita bikin 3 Itu mungkin. Kita juga Jadi tua-tua, ya. jadi kalau udah tua, jadi kalau ibu berkumpul di komunitas ibu-ibu, kan ngomongnya cocok. Iya. Kalau nanti beda umur nggak nyambung. Iya benar juga. Nah, daycare itu kan datang pagi-pagi, kayak sekolah aja deh. Datang jam 7, pulang jam 12. Atau ada juga yang sampai sore. Kan kalau di sana ya dijemput dia sama anaknya, jadi diantar sama anaknya, nanti anaknya pulang kerja diambil lagi. Jadi dia tetap tinggal dengan satu keluarga, itu ideal. Tinggal satu keluarga lebih ideal dibanding tinggal di panti jompo. Nah, ya kan. Nah, jadi daycare itu datang pagi-pagi, dia datang dulu senam dulu biasanya Bu, olahraga, ya mungkin setengah jam 1 jam, ya sudah itu dia nanti tes kesehatannya, cek nadi, tensi, dia punya semacam buku kesehatannya, tensi nadi, berat badan juga dicek semua, jadi ketahuan itu. Nah kemudian sudah itu dia makan bersama, sarapan pagi bersama. Nah sudah sarapan pagi bersama, nanti ada aktivitas di luar itu misalnya apakah bercocok tanam bunga, kebun atau mancing ikan, ada kegiatan deh. Sudah itu nanti masuk ke dalam lagi, istirahat dalam, bisa nanti dansa-dansa, karaoke, musik-musik, ngomongin atau belajar sesuatu yang baru, menganyam atau tenun segala macam, biar ibu-ibu merajut gitu. Nah, kemudian nanti ada lagi belajar yang baru lah, ibu mungkin seperti HP, IT. Ya, kan banyak fitur-fitur yang belum diketahui. Nah, ya jadi IT, jadi mesti dikenalkan. HP ini kan kebutuhan kita. Nah, ada orang tua yang nggak bisa lihat YouTube, nggak bisa. Ada ya sesudah itu dia nanti bisa dia sampai siang itu nanti ada kegiatan yang lain, ceramah kesehatan. Jadi dia bisa bertanya, ada dokternya. Jadi bisa konsultasi dia di situ. Jadi enak sekali, apa yang terasa bisa disalurkan. Jadi hal ini yang bagus sekali diadakan, cuma itu tadi belum ada. Ada di swasta ada Bu, ada di Sentul ada, di PIK ada, sudah ada swastanya. Dan kan masih agak mahal itu. Kita daftar dari apa? Waduh, tidak terasa kita sudah ngobrol ya Dok ya. Sudah cukup banyak yang kita pelajari tentang kesehatan dan penyakit lansia. Jadi saya ingat itu kita mesti berdamai Dok ya dengan penyakit-penyakit. Kita mesti tetap aktif dan yang paling penting cek kesehatan secara berkala. Terima kasih, sampai jumpa lagi.